kabinet, kalau lihat di TV ada rapat terbatas, sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh presiden. Nah, si Bapak ini nih, the man behind the scene-nya ya. Nah, saya mau nih Bapak menyebut dalam 3 kata bagaimana Bapak menyikapi adanya pergantian pemerintahan. Saya bertugas sebagai protokol istana dari tahun 1957. Karena kerja di lingkungan lembaga kepresidenan ini mesti punya dilema. Saya memandang bahwa tidak enaknya ya di pekerjaan sudah ada kebijakan, sudah ada arahan presiden, tetapi saya sangat berkesan, yang terbesar untuk saya, walaupun ada beberapa kekurangan kelemahan, Undang-Undang Cipta Kerja. Kita concern terhadap TPA. TPA itu adalah tim penilai akhir. Tim penilai akhir yang dipimpin oleh presiden yang memilih jabatan pimpinan tinggi media utama gitu. Eselon 1, termasuk pejabat-pejabat gubernur wali kota. Kalau saya dulu gaji pertama saya 80.000 kan. Kira-kira segitu. Sedang santai, dengarkan, saksikan hanya di podcast. Halo kawan kabinet, selamat datang di podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Benedikta Triksi. Dan saya Rimuhar yang akan jadi host kamu di podcast episode kali ini. Oke, kawan kabinet, nggak kerasa nih podcast itu sekarang usianya udah 2 tahun. Wow, 2 tahun berarti lagi lucu-lucunya Ben ya? Kalau anak kecil sih lagi lucu-lucunya. Kalau kita? Kalau kita lucu terus. Lucu terus. Terima kasih ya buat semua kawan kabinet yang udah setia nih ngikutin perjalanan podcast selama 2 tahun ini. Nah, dalam rangka ulang tahun podcast yang kedua, kami mengajak kawan kabinet untuk mengikuti Podcast Dance Challenge. Nah, langsung cek aja IG dan TikTok Sekretariat Kabinet untuk syarat-syarat ikutan challenge-nya dan akan ada hadiah spesial buat para pemenang challenge. Lumayan Ben ya? Iya, joget-joget lumayan banget. dapat hadiah. Mau tahu hadiahnya apa? Oh, penasaran sih. Pakai liburan bersama saya. Tidak. Nah, pokoknya ikut aja deh pokoknya kawan kabinet. gini nih Beni, kan sudah 2 tahun ya podcast ini, berarti sudah banyak menteri yang kita undang di podcast Betul, ini. banyak Dan banget. episode kali ini juga tidak kalah menariknya kawan kabinet, karena kita akan mengenal lebih dekat rumah kita sendiri. Sekretariat Kabinet dong. Sekretariat Kabinet. Di saat kami ini ada 6 deputi yang membantu Pak Seska, Pak Pramono Anung nih kawan kabinet dalam menjalankan tugasnya. Ke-6 komandan kedeputian ini akan bercerita nih tentang perjalanan mereka dari awal perjuangan CPNS yang dulu itu sampai sekarang mereka menempati posisi yang cukup tinggi di lembaga kepresidenan sebagai deputi atau pejabat eselon 1 yang langsung berada di bawah Pak Seska. Nah, tentunya kisah para deputi ini sangat memberikan inspirasi kepada kita khususnya PNS Pastinya. muda. Kita masih muda ya Ben ya? Oh, muda Dan terus. bagi kawan kabinet juga yang mungkin tahun ini akan ikutan CPNS, nah karena nanti akan ada kisah dari para deputi yang mungkin akan menginspirasi kawan kabinet. Iya. Nah, Beni, kemarin tuh aku sempat ngobrol-ngobrol dengan deputi bidang dukungan kerja kabinet, Oke. deputi bidang kemaritiman dan investasi, dan juga deputi bidang perekonomian. Nah, kalau Beni gimana? Oh, kalau aku tuh kemarin ngobrolnya sama deputi bidang politik hukum dan keamanan. Terus juga ngobrol sama deputi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Lalu yang terakhir aku juga ngobrol sama deputi bidang administrasi. Wah, pasti seru banget ya. Oh, seru banget. Kita langsung aja nih kawan kabinet. Kalau penasaran, kita langsung lihat obrolan dengan para bos-bos Setkap ini. Ini dia. Pak, boleh dong Pak di-share ke kita perjuangan Bapak mulai dari awal CPNS sampai menjadi sekarang ini seorang deputi, Pak. Oke. Saya sebetulnya masuk sebagai CPNS di Kementerian Sekretariat Negara tahun 1957, tepatnya tanggal 1 Maret tahun 1957. Nah, saya masuk waktu itu menjadi CPNS di Kementerian Sekretariat Negara, unitnya unit Rumah Tangga Kepresidenan. Saya bertugas sebagai protokol istana dari tahun 1957 dan saya berakhir tugas di Setpres itu tahun 2010. Nah, setelah tahun 2010, saya dipindahkan ke unit staf khusus presiden dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Kemudian 2011, Sekretariat Kabinet menarik saya untuk bergabung, dan sampai saat ini ya beginilah saya. Jadi saya masuk ke Sekretariat Kabinet itu tahun 1988.
88 Pak? Wah. Itu dari staf. Kemudian itu saya menangani bidang perancang peraturan perundang-undangan. Iya. Jadi dari situlah berangkat. Bidangnya hukum terus tuh. Hukum terus Pak, iya. Kemudian 2010 ya kalau nggak salah itu saya menjadi asisten deputi persidangan. Sekarang tempatnya Pak Tanan nih. Iya. Pak Tanan kan dukungan kerja kabinet. Dulu namanya deputi persidangan. Itu kemudian saya menjadi staf ahli. Zamannya Pak Andi Wijayanto sebelum Pak Pramono Anung itu udah menjadi deputi bidang administrasi. Oke, berarti dulu tahun 88 Pak, itu saya baru lahir Pak. Oh iya. Iya. Bapak kan masuk dari tahun 97 ya Pak? 7. Dari tahun 97, boleh dong Pak diceritakan awal masuk dari CPNS sampai sekarang menjadi deputi Pak? Saya masuk 97, ditempatkan di Biro Hukum Perundang-undangan sesuai latar belakang saya, hukum. Niti karir, kebetulan saya termasuk yang beruntung karena setiap ganti periode 5 tahunan saya naik jabatan. Eselon 4, Eselon 3, Eselon 2, Eselon 1. Nah, nggak tahu nih sekarang nih, 2024, saya kemana? Lebih meroket lagi ya Pak ya? Doanya teman-teman. Baik. Saya CPNS itu sejak tahun 1993. Iya. Kemudian meniti karir ya dari staf, ya dari bawah ya, dari staf, kemudian Kasubit, Kabit, kemudian Asdep, kemudian staf ahli, sekretaris kabinet, kemudian dipercaya menjadi deputi bidang dukungan kerja kabinet, itu 4 tahun. Nah kemudian dipercaya sebagai deputi bidang PNK sampai sekarang, dan ini juga sudah hampir 4 tahun. Jadi saya udah 30 tahun Mbak Beni, 30 tahun bekerja di Sekretariat Kabinet. Tahun ini saya akan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 30 tahun Pak. Luar biasa nih. Dari 93 ya Pak ya? Dari tahun 93. 30 tahun itu yang membuktikan ketekunan dan konsisten itu 30 tahun. Untuk niat-niat masuk ke Setkap ya waktu itu kan Sekretariat Negara, saya masuk niatnya itu. Dan alhamdulillah 97 saya mendapat beasiswa dari pemerintah Inggris, British Chevening Award, selama 1 tahun belajar S2 di Inggris. Hebat Pak. Nah udah selesai. Nah, saya juga berpikir kayaknya perlu juga nih melanjutkan ke S3. Nah, singkat kata, saya ikut program S3 Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran dan lulus di tahun 2012. Pak Pur, cerita dong Pak, ini kan perjuangan Bapak dari waktu Bapak menjadi CPNS dulu Pak, sampai sekarang Bapak sudah menduduki jabatan Eselon 1 sebagai Deputi Bidang Polhukam di Setkap. Itu gimana sih Pak perjuangannya Pak? Nah, sejak staf, Kasubit, Kabit, Asdep, dan sekarang saya Deputi, saya menikmati saja pekerjaan yang dibebankan kepada saya. Iya. Memang banyak kesulitan, utamanya waktu awal-awal jadi PNS. Salah satunya kesulitan mencukupi kebutuhan hidup keluarga lah. Saya jadi PNS sudah berkeluarga, Mbak gitu Beni. Pak, langsung pada saat itu ya? Boleh saya cerita untuk nggambarin gimana susahnya saya waktu itu, Mbak Boleh Beni? Pak, boleh. Pengen denger nih. Suatu hari saya berkunjung ke rumah teman saya. Saya ke rumahnya, dia punya anak seumuran dengan anak saya, sekitar 4 atau 5 bulan. Masih bayi ya Pak? Ya. Kemudian saya lihat ganti popok di situ.
ganti popoknya itu pakai Pampers. Sementara saya membayangkan di rumah saya, anak saya ganti popoknya itu pakai kain. Jadi ganti, ya ganti, dicuci, dijemur, pakai lagi, dicuci, dijemur, jadi ngirit gitu. Nah itu untuk menggambarkan kesulitan-kesulitan saya pada awal jadi PNS. Tapi semuanya itu dengan berlalunya waktu teratasilah. Nah sekarang berubah tantangannya, kesulitannya berubah. Semakin senior saya, semakin tua saya memiliki tanggung jawab yang lebih. Jadi besar. Semakin berat menurut saya karena kerja di lingkungan lembaga kepresidenan ini mesti punya dilema. Kita memberikan masukan kepada presiden itu ada dilema. Sebetulnya pada intinya saya bersyukur bahwa saya dibesarkan di lingkungan kerja yang sangat baik, yang sangat terbuka dengan perbedaan pendapat. Itu saja sih. Jadi basic yang membuat saya merasa sangat terbantu untuk menjadi diri saya sekarang itu adalah para pimpinan saya dulu itu istilahnya selalu memberikan kesempatan buat kita semua, kami semua yang adik-adik ini untuk memberikan pendapat. Jadi meskipun berbeda-beda nggak masalah, mereka toleran. Nah, Bapak kan saat ini juga memang adalah deputi bidang PMK ya Pak, saya nyebutnya deputi bidang PMK. Secara singkat saja nih, kawan kabinet juga pasti pengen tahu, boleh nggak dijelasin apa saja sih Pak yang dikerjakan oleh deputi bidang PMK di Setcap ini? Pertama ya, sesuai peraturan Presiden nomor 55 tahun 2020, 4 lah ya tugas deputi PMK. Yang pertama melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas kebijakan di bidang PMK. Misalnya ada kebijakan ini dari Pak Presiden sendiri untuk menghapus kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024. Nah itu kan kebijakannya. Nah yang kami lakukan adalah melakukan kajian, kemudian melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait agar kebijakan tersebut bisa tercapai di tahun 2024 ini. Nah, yang kedua, tugas dari kedeputian PMK adalah memberikan rekomendasi terhadap rancangan peraturan menteri atau lembaga. Nah, sejak diterbitkan Perpres 68 2021, kedeputian PMK itu hampir 600 banyak ya Pak ya peraturan menteri lembaga yang direkomendasikan disetujui oleh Presiden, dan yang ke-600 ini sudah disetujui Presiden. Kita melakukan kajian, kemudian kita memberikan rekomendasi agar peraturan menteri tersebut, peraturan lembaga tersebut tidak menimbulkan kegaduhan lah di masyarakat. Kemudian tugas yang lain adalah kita menyebutnya debottlenecking ya, debottlenecking ya, menyelesaikan masalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan. Nah kemudian mungkin yang terakhir melakukan monef lah, itu hal yang biasa. Dan ini kita lakukan baik sendiri ya, kedeputian PMK melakukan monef sendiri di suatu daerah atau wilayah. Bisa juga tandem atau kolaborasi dengan kementerian lembaga mitra kedeputian PMK.
Sekarang kan Pak Pur ini menjabat diberikan amanah sebagai Deputi Bidang Polhukam, Pak. Ya. Ini kawan kabinet ini mungkin juga ingin tahu, Pak, apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Deputi Bidang Polhukam? Boleh dijelaskan sedikit, Pak, tentang hal tersebut? Yang pasti saya memastikan sebagai Deputi Polhukam agar tujuan organisasi tercapai. Tujuan organisasi unit kerja saya adalah melayani Presiden, terutama untuk pengambilan kebijakan. Ya. Jadi hasil-hasil kinerja kami sampaikan Presiden untuk menjadi diambil sebagai kebijakan. Nah, itu harus memiliki kualitas yang tinggi berdasarkan riset yang memadai dan sebagainya. Yang kedua, saya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KL terkait keluar juga dengan internal Setkap dengan deputi di sini, karena hubungan yang baik, komunikasi yang baik itu akan menentukan berhasil tidaknya tujuan organisasi. Yang ketiga, tugas-tugas manajerial, saya merencanakan penganggaran, rencana kerja, saya mengimplementasikan, saya mengawasi, saya memberikan penghargaan dan hukuman juga. Dan yang terakhir, tugas saya adalah mengcoaching. Karena menurut saya, tugas seorang pemimpin adalah mengcoaching anak buahnya, timnya, agar mampu melaksanakan tugas, agar bisa suatu hari menggantikan pemimpinnya, menggantikan saya. Saya mengupgrade mereka agar punya kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi bisa regenerasi ya, Pak, ya? Iyalah, harus begitu. Ibu kan saat ini diberi amanah sebagai Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ya, Apa sih Bu sebenarnya yang dikerjakan oleh seorang Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sehari-harinya, Bu? Sebetulnya sama dengan kedeputian substansi lain ya. Kalau di sini kan ada 4 kedeputian substansi yang memberikan kajian, rekomendasi, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan seandainya ada masalah, kemudian juga penyiapan bahan sidang dan seterusnya, yang semuanya sama di antara deputi substansi, tetapi khusus terkait dengan kemaritiman dan investasi. Dan itu sektornya juga cukup banyak dan range-nya menurut saya cukup luas ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak kesibukan seorang deputi perekonomian itu? Mungkin tidak berbeda ya Mas ya, tidak berbeda dengan deputi-deputi substansi yang lainnya. Dalam konteks manajemen kabinet, bidangnya saja yang berbeda. Di bidang perekonomian, bantu Pak Seskap memberikan dukungan pemerintahan di bidang perekonomian, analisa kebijakan, monitoring evaluasi kebijakan dan seterusnya. Tapi ya di sektor perekonomian. Bapak mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Ya. Apa sih Pak sebenarnya kesibukan seorang Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet itu? Oke, jadi kalau kita merujuk ke Perseskapnya ya, Deputi Dukungan Kerja Kabinet itu dia menghandle sidang kabinet paripurna, kemudian rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh anggota kabinet. Kemudian mempunyai tugas juga untuk menghandle kehumasan dan keprotokolan di sekretariat kabinet. Dan yang berikutnya adalah menghandle juga naskah-naskah kenegaraan dan juga penerjemahan yang ada di sekretariat kabinet. Kira-kira singkatnya seperti itu. Nah, jadi kawan kabinet kalau lihat di TV ada rapat terbatas, sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden. Nah, si Bapak ini nih, the man behind the scene-nya ya. Kawan kabinet ini juga pasti pengen tahu nih Pak, apa aja sih sebenarnya yang dikerjakan oleh seorang Deputi Bidang Administrasi di Setkap? Gini ya, saya gambarin umum dulu ya. Boleh, Pak. Kalau yang namanya suatu organisasi yang bagus, ada pasti unit pelaksana, unit dukungan, dan yang namanya pengawasan. Nah, pelaksana itu ada di deputi substansi nih, perekonomian, kemudian DKK. Nah, yang supporting unit itulah deputi administrasi. Oh, supporting unit ya Pak. Nah, jadi intinya membantu menyiapkan segala hal. Yang ada di sekretariat kabinet ini ya Pak, semuanya gitu ya Pak ya. Nah, capaian terbesar
yang pernah Bapak lakukan selama mengemban tugas di Sekretariat Kabinet itu apa, Pak? Jadi menurut saya capaian terbesar yang pernah saya raih selama saya berkarir di Sekretariat Kabinet adalah saya bisa meyakinkan pimpinan bahwa proses pengambilan keputusan, forum pengambilan keputusan yang menurut teori politik itu tuh adalah merupakan sebuah black box. Tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Nah, saya berusaha meyakinkan pimpinan bahwa yang dilakukan oleh presiden itu harus juga diketahui oleh masyarakat. Karena hasil dari sidang kabinet, hasil dari rapat terbatas, itu dampaknya itu sangat besar bagi masyarakat. Dan alhamdulillah pimpinan saya pada saat itu memberikan ruang bagi saya untuk coba deh katanya, buka sedikit celah di dalam proses sidang kabinet tersebut sehingga itu bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, akhirnya celah yang bisa saya ambil adalah pada saat Bapak Presiden membuka sidang kabinet atau rapat terbatas dengan memberikan pengantar. Artinya di situ Bapak Presiden menyampaikan apa maksud dari ratas ini, goals-nya apa, dan masalahnya apa sehingga masyarakat bisa memahami kenapa isu tersebut dibincangkan di dalam sidang kabinet atau rapat terbatas. Dan alhamdulillah itu bisa terjadi, dan ganjaran yang saya dapatkan adalah saya diberikan Satya Lencana Wirakarya pada saat itu. Dan saya merasa itu adalah pencapaian yang sangat besar yang bisa saya berikan, baik itu kepada instansi, kepada teman-teman, dan juga kepada masyarakat. Kira-kira itu Mas Ardi. Luar biasa, jadi kurang lebih seperti thinking outside the box ya Pak ya? Ya, kalau anak-anak sekarang mungkin ngomongnya gitu ya. Seperti itu. Saya terus terang menjadi jadi manusia ya. Jadi manusia itu nggak pernah merasa paling jago. Iya. Jadi Low profile ya Bu ya? Saya selalu merasa bahwa kesuksesan apapun yang dilakukan, ya yang saya atau kita terima pada saat ini adalah hasil dari kerjasama. Jadi sukses bareng gitu. Karena tanpa ada tim yang bagus, tanpa ada teman-teman yang cari informasi, cari data, bantuin analisis, karena kadang-kadang untuk memunculkan suatu pendapat atau kebijakan itu kan juga butuh ide. Nah ini kalau dengan adanya tim yang sangat solid ya, terutama itu akan muncul kesuksesan itu, dan kesuksesan itu buat saya adalah kesuksesan buat Setkap. Jadi bukan individu ya Bu ya? Bukan individu, kalau menurut saya. Teamwork dan leadership. Betul. Harus dalam Jadi bagaimana supaya kita membuat tim itu menjadi solid dan membantu kita semua untuk melakukan sesuatu yang memberikan dukungan presiden itu betul. Artinya kalau presiden tuh ada salah, kita juga yang kena. Jadi makanya kalau presiden sukses, ya itulah kesuksesan kita. Kalau ditanya tentang ini ya, yang menonjol ya, kalau selama ini prestasi Setkap apapun itu, ya itu banyak banget kalau mau dilihat persatunya gitu ya. Tapi secara umum apapun itu adalah hasil dari kontribusi teman-teman semua juga. Jadi kontribusi semua pegawai, pejabat di Setkap ini ya bermuara kepada kesuksesan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Betul, karena kita harus koordinasi juga. Kita harus menjaga pertemanan kita antar kedeputian, internal, eksternal. Networking itu networkingnya tuh harus bagus. Itu aja sih. Jujur dari saya masuk ya 97, saya sempat mengalami periode krisis waktu itu, krisis global sampai sekarang panjang, banyak sih sebenarnya. Waktu mengalami krisis global saya banyak terlibat dalam beberapa policy kebijakan, bentuk OJK, LPS dan seterusnya, mereformasi atau merestrukturisasi Bank Indonesia. Tapi dari sekian panjang, dari 97 sampai sekarang 2024, saya sangat berkesan, yang terbesar untuk saya, walaupun ada beberapa kekurangan kelemahan, Undang-Undang Cipta Kerja. Wah, kelas berat itu Pak ya? Itu. Ada kepuasan tersendiri Pak? Ada, karena kita membuat itu dari kertas kosong, 70 lebih undang-undang kita reformasi, kita regulate ulang, dan menjadi satu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan melibatkan banyak pihak tentunya. Banyak pihak, di situ seninya, semua stakeholder kita terlibat, dari pemerintah, rekan-rekan kementerian lembaga, stakeholder, asosiasi, dan seterusnya, akademisi, dan ya jadilah Undang-Undang Cipta Kerja. Boleh tahu nggak Pak, capaian terbesar Pak Pur
sebagai Deputi Bidang Polhukam selama ini, Pak? Capaian mungkin yang membuat saya puas atau berbangga adalah ketika ada keputusan dari pemerintah yang sama atau didasarkan pada rumusan rekomendasi yang kami siapkan. Itu kegembiraannya di dalam hati tidak terkira, Mbak Bene. Capaian terbesar saya mungkin mungkin dari 600 ya, kurang lebih 600 peraturan menteri atau peraturan lembaga itu sampai saat ini itu belum ada yang menimbulkan kontroversi di masyarakat atau menimbulkan kegaduhan. Jadi 600 itu aman karena apa? Kami punya prinsip, dan ini juga nasihat dari senior saya dulu. Kalau bekerja, terutama untuk menangani peraturan itu kan ada 3 prinsip ya. Satu, cepat, tentu kita harus cepat menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan rancangan. Yang kedua, tepat. Dan yang ketiga, aman. Cepat, tepat, aman. Ya, aman ini dalam arti bahwa kebijakan yang akan kita keluarkan, termasuk peraturan menteri itu, sudah selaras dengan regulasi di atasnya, dan sudah selaras juga dengan kebijakan presiden. Sebetulnya selama menjadi deputi administrasi itu udah banyak hal ya, perubahan di sekretariat kabinet. Tapi yang paling bagus itu ya ini atas pimpinan Pak Pramono juga ya, Pak Pram sebagai sekretaris kabinet. Itu kita concern terhadap TPA. TPA itu adalah tim penilai akhir. Tim penilai akhir yang dipimpin oleh presiden yang memilih jabatan pimpinan tinggi media utama gitu, eselon 1. Termasuk pejabat-pejabat gubernur, wali kota. Itu membenahi sistem itu. Iya, berarti sudah berhasil membenahi sistem itu gitu ya, Pak ya. Baik Pak, bisa dikatakan kan Bapak ini PNS senior ya Pak ya. Apa sih Pak yang Bapak rasakan enak dan gak enaknya menjadi seorang PNS Pak? Kalau boleh jujur sih sebenarnya saya jadi PNS itu dipaksa sama orang tua. Dipaksa ya Pak ya? Dipaksa. Emang pengennya dulu jadi apa Pak? Nah, jadi kalau dulu tuh saya pengennya terus terang jadi pemain bola. Jadi saya dulu tuh senang bola, cuman bapak ibu saya nggak setuju, mengarahkan saya untuk tetap sekolah, terus masuk ke kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Udah lulus pun saya diarahkan harus jadi PNS. Jadi saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua saya itu baik, ya saya jalani. Walaupun secara pribadi saya sendiri merasa bahwa saya tidak cocok untuk jadi PNS sebetulnya. Tapi saya jalanin dan alhamdulillah ternyata saya happy-happy aja gitu jadi PNS. Senangnya karena saya bisa memberikan sesuatu bagi masyarakat, dan juga saya tadi sampaikan saya merasa sudah memberikan pencapaian yang terbaik. Kalau tidak enaknya sih saya merasa sebetulnya nggak ada sih yang nggak enak gitu loh. Semuanya enak. Karena saya meyakini bahwa sesuatu yang tidak enak menurut kita yang saat ini mungkin sedang kita rasakan, mungkin kita akan merasakan enak-enak yang lain itu setelah kita mengalami ketidakenakan. Kita di sini kan seperti yang saya juga kemarin lihat di IG-nya Setkap, itu memang betul bahwa kita bekerja tuh bisa dibilang 7 hari 24 jam gitu ya. Jadi kita nggak ada istilahnya nggak ada milih-milih waktu kita bisa istirahat dan sebagainya. Kalau tiba-tiba ditelepon balik lagi ke kantor dan seterusnya udah kebiasaan itu. Dan kalau dibilang itu enak apa nggak enak ya, saya bilang sih itu enak sebetulnya banget enak aja gitu ya kalau kita terima itu sebagai ya sudah menjadi tugas kita. Tapi memang kalau zaman dulu ya mungkin adik-adik sekarang ngerasa udah ada tukin ya, alhamdulillah lah. Kalau saya dulu gaji pertama saya 80.000 kan. Kira-kira segitu. Jadi intinya selagi negara ini berdiri maka disitulah kita harus bekerja ya Bu ya? Betul. Nah kalau tadi kan itu enaknya jadi PNS ya Bu ya? Kalau enaknya belum nih, tadi saya belum cerita. Kalau enaknya di Setkap itu dihormatilah. Kita nih karena kita selalu memberikan pandangan-pandangan yang
secara analytical itu kita berdasarkan peraturan yang berlaku, kita netral gitu ya, nggak berpihak dengan sektor, itu membuat bisa dibilang kita tuh dihormati oleh KLN. Apa aja sih Pak enak dan nggak enaknya jadi seorang PNS? Boleh nggak diceritain nih? Wah, kalau sekarang sih enak. Kalau sekarang enak ya Pak ya? Iya, saya juga enak sih. Buat adik-adik semuanya ya, mbak-mbak ini semuanya pasti udah enak. Kalau zaman dulu itu gajinya masih bulan ribu, 100.000 itu. Masih susah ya. Susah Pak ya? Kalau sekarang ada tunjangan kinerja, lembur, dulu nggak ada. Ya namanya pegawai negeri sipil itu kan siap di mana aja, ya, betul. pegawainya Siap. negara. Ya. Nah dulu nggak seperti sekarang. Oh, kalau dulu sebelum Tukin sih gaji nggak pernah cukup ya? Ya saya sendiri masih ingat juga kayaknya sering minjem itu di koperasi ya saat itu. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, saya ingat kalau tidak salah tahun 2000-an sudah ada kebijakan tunjangan kinerja, dan itu sudah lumayan lah penghasilan PNS ya sudah mulai sejahtera sejak adanya tunjangan kinerja. Kemudian enaknya yang lain terkait dengan pekerjaan, tentu posisi ya dari sekretariat kabinet ini kan sangat strategis, di mana karena mempunyai peran strategis, kami melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, dengan mitra kerja, rasa-rasanya sih lancar-lancar saja gitu loh. Yang enak itu kebetulan profesi PNS itu gue banget gitu Pak. Bapak banget nih. Gue banget. Kenapa tuh Pak? Karena saya senang melakukan sesuatu yang langsung punya dampak, tapi nggak banyak omong gitu. Nah itu sebagai PNS ternyata begitu ininya, kejadiannya, realitanya. Kemudian yang enak yang kedua buat saya ya, ibu saya tuh seneng banget saya kerja di belakang meja istilahnya beliau itu. Dulu saya pernah berhasil jualan buah-buahan, Mbak gitu, Pak, Bene. Ya. Tapi keberhasilan itu nggak direken oleh ibu saya. Akhirnya dari situ saya melamar ke Setnek, Setkap, diterima. Dia bangga ya Pak ya, senang sekali. Kayaknya itu dua hal yang mengenakan hati saya. Ada yang nggak enak sih. Nah, apa nih Pak? Serba aturan, banyak banget aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kemudian sampai setua ini Mbak Bene, nggak akan pernah saya muncul di publik. Kerja di lembaga presidenan itu tidak terkait dengan itu. Justru kita bekerja di belakang, yang ada speaker sendiri, kami mengerjakan yang di belakang. Saya kebetulan cita-cita saya waktu itu memang jadi PNS. Cita-cita malah ya Pak? Cita-cita. Bukan karena untuk mencari hati mertua ya Pak? Enggak. Bukan ya? Gitu. Jadi saya nggak pernah merasakan kurang dukanya karena penghasilan yang kurang dan seterusnya, tapi ya karena memang passionnya dari awal PNS. Ya, artinya udah siap menderita lah dalam konteks finansial dan seterusnya. Jadi benar-benar dinikmati ya Pak? Nah, saya nikmatin aja udah. Mungkin kalau saya boleh tarik ke belakang, saya waktu memilih PNS, saya nggak milih hampir kementerian dan seterusnya. Saya udah, waktu itu memang saya ingin masuk di Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet. Waktu itu saya melihat bahwa Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet ini ada di dalam pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan artinya kita bisa terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung mungkin bersentuhan dengan publik. Saya waktu itu hanya berkaca pada almarhum Prof. Hamid Atamimi dan Prof. Yusril waktu itu. Prof. Yusril waktu itu ada di asisten khusus, Prof. Hamid Atamimi almarhum, dia wakil sekretaris kabinet di periode itu. Saya lihat mereka kebetulan dosen di Fakultas Hukum UI
Dan saya melihat mereka, kok kalau kita terlibat, kita punya passion untuk bisa mengubah atau ikut terlibat dalam menentukan arah kebijakan dan seterusnya di suatu negara, ya harus masuk di dalam pusat pemerintahan, sekretariat negara. Kepuasannya di situ. Kita bisa terlibat beberapa kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional. Kita bisa ya ikut berinteraksi juga terhadap diskusi, pembahasan terhadap polisi-polisi. Nah, Bapak tadi bilang Bapak masuk tahun 1980-an, tahun 88, Pak. Udah banyak banget kan artinya pergantian pemerintahan sejak zaman itu, Pak ya. Berarti sudah banyak mengalami dinamika gitu, Pak. Dalam 3 kata aja, Pak Tommy boleh nggak nyebutin bagaimana seorang Pak Tommy menyikapi pergantian pemerintahan? 3 kata. Ya. Siap, sedia, melayani. Siap, sedia melayani, kawan kabinet. Mantap sekali kan? Nah, saya mau nih Bapak menyebut dalam 3 kata bagaimana Bapak menyikapi adanya pergantian pemerintahan. 3 kata? 3 kata, Pak. Semangat. Semangat. Dukung. Sinergi. Gitu. Sinergi. Iya. Semangat, dukung, sinergi. Iya, Iya, iya. Pak. 3 katanya ya siap. Siap. Menghadapi perubahan. Ibu sudah bekerja dari tahun 93 ya Bu? 93. Berarti kurang lebih sekitar 31 tahun. 30 Nah, tahun berarti lebih. sudah merasakan adanya pergantian pemerintahan. Betul. Nah, bagaimana Ibu menyikapi pergantian pemerintahan, tapi hanya dengan 3 kata saja, Bu? Selalu bisa menyesuaikan diri. Selalu bisa menyesuaikan diri. Walaupun kelebihin 1 kata ya. Penyesuaian barangkali ya. Iya, selalu bisa. Ah. Nah, bagaimana Bapak menyikapi pergantian pemerintahan, tapi kalau boleh disampaikan hanya dengan 3 kata saja, Pak? Biasa saja. Biasa saja? Biasa saja. Artinya memang harus siap tidak siap, mau tidak mau, harus total Kita profesional. profesional. Tetap profesional. Biasa saja, profesional untuk mengabdi. Persis. 3 kata ya? 3 kata, Pak. Oke. Harus bisa menari. Harus bisa menarik. Ya, menari. Menari. Nah, Wah. artinya kita jangan melihat menari atau ngigel itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi harus dilihat dari sisi positifnya. Artinya seorang manusia, seorang PNS itu harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri di lingkungan dimanapun dia berada. Baik lingkungan pada saat dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dia dipimpin oleh orang yang satu kepada orang yang lainnya. Adaptasi. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol singkat kita dengan para deputi di Sekretariat Kabinet. Yang walaupun singkat nih, tapi kayaknya penuh dengan insight ya dia. Betul, tadi kita dengarkan ya, beberapa deputi itu perjuangannya cukup berdarah-darah, Ben. Waduh, panjang gitu ya. Nah, selain itu kita juga jadi kepikiran nih, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa, Ben? Pengen jadi deputi juga gak sih? Amin. Jangan lupa dong temennya ya. Oh, kamu juga ya? Nah, jadi kawan kabinet, episode podcast kali ini sekedar kisi-kisi aja, Ben. Kenapa? Karena obrolan lebih lengkapnya akan kita tayangkan di next episode podcast. Nah, tapi Bapak Ibu Deputi nanti nggak sendiri karena akan ditemani oleh 1 orang bintang tamu spesial yang pastinya sudah nggak asing lagi bagi kawan kabinet. Penasaran nih pasti. Penasaran banget pasti ya. Kita tunggu aja nanti episode selanjutnya. Kawan kabinet nggak bosan-bosan juga kita ingetin untuk selalu subscribe, likes, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin juga bincang-bincang ini di platform Spotify kalian masing-masing. Saya Benedikta Triksi. Saya Ardi Muhar dari seluruh kru Sekretariat Kabinet. Pamit. Bye-bye kawan kabinet. Sedang santai dengarkan, saksikan